Teman, selamat pagi. Ya, semoga selalu dalam keadaan baik ya dan sehat. Kami berharap teman-teman tetap dalam sukacita yang luar biasa dan tentunya tetap diberkati Tuhan ya. Teman-teman, kita terasa ya, kita sudah menginjakan kaki di pertengahan tahun teman-teman. Ya, kok bisa ya? Padahal kemarin serasa baru kita menginjakan kaki pada awal tahun yang ke-2020 ini ya. Teman-teman, hari ini kita tak terasa kita sudah memasuki hari ketiga di pertengahan tahun ini, tepatnya di bulan Juni ini teman-teman. Dan tentu teman-teman ya mungkin di awal tahun tadi kita sudah membuat berbagai target-target yang akan kita kerjakan dalam tahun-tahun ini. Dan pasti ada banyak juga yang diraih teman-teman dan pasti ada banyak juga yang masih belum ya. Dan itu adalah wajar-wajar saja. Nah, tapi teman-teman saya mau tanya, dalam menjalani 5 bulan terakhir ini tentunya teman-teman selalu mungkin ya dicobai oleh berbagai persoalan ya, mungkin dalam kondisi-kondisi saat ini, kesulitan-kesulitan yang kita alami, tentu ada banyak cobaan-cobaan yang kita hadapi teman-teman. Nah, hari ini kita mau bahas teman-teman tentang pencobaan ya. Mungkin beberapa bulan-bulan ini kita sering dicobai dan mungkin kita dikalahkan oleh pencobaan itu. Dan mungkin juga ada sebagian dari teman-teman yang menang atas pencobaan itu. Maka dengan itu hari ini kita belajar tentang pencobaan. Oke, teman-teman, mari kita sama-sama belajar tentang pencobaan tadi. Tapi sebelumnya teman-teman, kita perlu tahu dulu bahwa kita sebenarnya sudah diberikan jaminan. Apa saja jaminan-jaminan itu? Mungkin teman-teman sudah pernah belajar dari pipa-pipa dari kelompok sebelumnya bahwa ada jaminan-jaminan yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang pertama adalah jaminan keselamatan, kemudian jaminan jawaban doa, dan yang ketiga ini adalah jaminan kemenangan. Nah, mau kita bahas dulu jaminan kemenangan sebelum pada akhirnya mau kita membahas tentang pencobaan yang tadi. Oke, kita perlu tahu dulu teman-teman, apakah yang dimaksud dengan kemenangan? Nah, kalau kita melihat versi KBBI bahwa kemenangan itu adalah bisa berarti diartikan mengalahkan musuh, melawan saingan, unggul, meraih, lulus. Nah, ini adalah kemenangan-kemenangan dan mungkin kemenangan-kemenangan lainnya yang mungkin teman-teman alami selama beberapa bulan terakhir itu meraih kemenangan dalam mengikuti berbagai lomba, seleksi dan lain sebagainya. Dan itu adalah kemenangan yang diartikan dalam kamus bahasa Indonesia dan yang juga kita kenal dalam keseharian kita. Tapi sebenarnya teman-teman, apakah kemenangan orang Kristen itu? Nah, baru kita di sini mau bahas bahwa sebenarnya kita sebagai orang-orang Kristen itu sudah diberikan kuasa untuk menang dari pencobaan itu sendiri. Nah, jadi kalau kita belajar tentang Yesus, bagaimana Yesus ketika dia mengalahkan pencobaan, mati, mengalahkan maut, kemudian bangkit dari antara orang mati. Jadi, ya Yesus telah meraih kemenangan atas pencobaan-pencobaan yang dihadapi. Banyak pencobaan-pencobaan yang kita lihat ya, ketika Yesus dicobai di padang gurun, ketika dicobai iblis ya, ada banyak pencobaan-pencobaan yang dihadapi Yesus. Nah, itu sebenarnya kita sudah diberikan jaminan oleh Yesus Kristus sendiri yang adalah telah menang dari pencobaan itu sendiri. Maka kita seharusnya sebagai orang-orang pengikut Kristus harus menang dari pencobaan itu. Oke, mau kita bahas apakah itu pencobaan. Nah, ini adalah pengertian-pengertian dari pencobaan itu ya teman-teman. Ini pencobaan berasal dari kata cobaan atau ujian, menguji, membangun, dan pencobaan itu juga ada yang dikatakan bersifat positif dan negatif. Oke, kita lihat kedua gambar ini. Nah, pencobaan yang berasal dari iblis itu ya dia bersifat negatif.
Dan pencobaan yang berasal dari Allah itu sendiri adalah dia bersifat yang positif. Tapi kedua-dua pencobaan ini teman-teman, ya pencobaan-pencobaan ini bisa dipakai Tuhan untuk memproses kita, untuk mengubah hidup kita. Jadi pencobaan-pencobaan ini ya semuanya diperalatkan Tuhan. Oke, kalau kita belajar tentang berapa tokoh Alkitab teman-teman, di mana kita bisa melihat di Kejadian pasal 22 ayat 1 nanti bagaimana Allah mencobai Abraham. Ya, tentu tidak asal lagi buat kita teman-teman, bagaimana ketika Allah mencobai Abraham untuk mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Maka kita lihat bahwa Abraham taat akan pencobaan itu. Dia mau taat kepada Tuhan dan dia bisa menang dari pencobaan Tuhan itu sendiri. Dia mau menyembelihkan anaknya demi untuk menaati perintah Tuhan. Lalu pada akhirnya nanti si anaknya ini tidak jadi dipersembahkan karena Allah telah mencobai dia melalui pencobaan yang positif yang dari Allah tadi, dan Abraham taat akan pencobaan itu. Pencobaan yang diberikan Tuhan itu. Jadi pencobaan yang diberikan Tuhan itu dia bersifat positif, tidak tidak bersifat menghukum sepenuhnya, tapi adalah menguji, mencobai si Abraham ini sendiri. Nah, ketika pada akhirnya si Abraham tidak jadi membunuh dan menyembelihkan anaknya itu karena apa? Karena Tuhan menyediakan seekor kambing domba, teman-teman. Oke. Ini juga kita lihat pencobaan Ayub. Nah, di sini teman-teman, kita lihat bahwa iblis mencobai Ayub. Jadi ini adalah pencobaan negatif tadi. Jadi si iblis yang mencobai Ayub, bukan si Allah. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari kisahnya di Ayub pasal 1 ayat 12 bahwa Allah memerintahkan kepada iblis untuk mencobai Ayub. Jadi bukan Allah yang langsung turun tangan untuk mencobai daripada si Ayub ini. Oke, jadi iblis diberikan kuasa kepada Tuhan untuk mencobai si Ayub dan merampas seluruh harta kepunyaan si Ayub, bahkan merampas seluruh keluarga dan saudara-saudaranya. Allah memberikan kuasa kepada iblis untuk mencobai Ayub, tapi Allah berfirman kepada iblis, memberitakan kepada iblis supaya jangan merampas daripada nyawa, mencabut nyawa daripada si Ayub ini, dan seluruh kepunyaan apa yang dipunyai dia boleh kau rampas, tapi jangan dengan nyawanya. Ya, itu satu hal yang tidak boleh diizinkan Tuhan kepada iblis. Maka pada saat itu iblis mencobai si Ayub ini dan mencobai dengan seluruh kepunyaan si Ayub diambil iblis, saudara-saudaranya, bahkan hartanya. Bahkan kita lihat di foto ini teman-teman bahwa Ayub kena penyakit, ya penyakit kusta ya teman-teman. Tapi pada akhirnya atas pencobaan ini kalau kita lihat, pelajari dan baca kembali di Alkitab bahwa Ayub menang dari pencobaan itu. Walaupun berbagai macam tadi cara iblis untuk mencobai dia dengan cara yang sangat-sangat sulit teman-teman, kalau dibandingkan kita dengan sekarang ini, pencobaan yang kita alami sangat jauh dari pencobaan-pencobaan yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan ini teman-teman. Jadi walaupun dia tadi dicobai oleh iblis, maka dia tidak kalah oleh pencobaan itu. Nah, ada kisahnya dia, kalau kita lihat di satu lagu berkata, nyanyinya begini, sekalipun dagingku lenyap, tapi Tuhan adalah tetap Tuhan. Jadi biar segala yang dimiliki si Ayub ini dan segala kepunyaan dia habis setelahnya, tetapi Tuhan adalah Tuhan. Inilah yang diyakini si Ayub ini. Jadi dia tetap meyakini bahwa Tuhan ada bersamanya, dan pada akhirnya dia menang atas pencobaan itu. Jadi untuk kisah nanti yang lebih jelasnya ini bisa kita teman-teman baca di Ayub ya, bagaimana kisah seorang Ayub. Ini hanya cerita pembukaannya tentang Ayub. Oke teman-teman, kalau kita bertanya dalam kehidupan kita sehari-hari,
apakah pencobaan yang kita alami sehari-hari? Tentu berbeda dan sangat jauh dari pencobaan-pencobaan yang dihadapi oleh hamba-hamba Tuhan tadi, tokoh Alkitab tadi ya. Nah, ini suatu statement mengatakan bahwa pencobaan yang Allah sendiri kerjakan atau dari iblis tidak lepas dari kendali Allah. Allah kendalikan semuanya. Allah bisa memakai semuanya menjadi alat untuk menguji kita dan memuliakan namanya. Nah, kita lihat tadi bahwa Allah memakai iblis untuk mencobai Ayub, dan Allah yang mencobai, turun tangan sendiri untuk mencobai Abraham. Jadi Allah yang berotoritas semuanya. Jadi jangan katakan bahwa ketika apa saja yang menguji kita, mencobai kita, maka ya tentunya itu bisa dipakai Tuhan untuk menguji iman kita dan melihat sejauh mana kita taat kepada Tuhan. Jadi Allah bisa memakai semuanya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, teman-teman, dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, ini Tuhan sudah memberikan kita kekuatan dan menyampaikan kepada kita bahwa pencobaan-pencobaan biasa yang kita alami itu setiap harinya, pencobaan dalam berbagai kedagingan kita, pencobaan dalam setiap pergumulan-pergumulan kita. Mungkin teman-teman jatuh dalam dosa, jatuh dalam mungkin dalam berbagai persoalan-persoalan dalam libur-libur ini. Ada banyak kedagingan hawa nafsu yang membuat kita jatuh dan dikalahkan oleh pencobaan. Tapi sebenarnya itu pencobaan-pencobaan biasa, teman-teman, yang kita alami. Tapi apakah kita ketika dicobai, apakah kita melihat Tuhan atau kita larut dalam pencobaan itu? Apakah kita jatuh terdalam dalam pencobaan itu lalu kita tidak bangkit lagi? Nah, itu adalah pertanyaannya untuk teman-teman. Nah, jika teman-teman mengalami hal itu, ayo bangkit lagi. Sebab pencobaan-pencobaan yang kita alami ini pencobaan-pencobaan biasa. Jadi, ya, mari kita sama-sama untuk kembali kepada Tuhan, melihat Tuhan bahwa Allah lah yang memberikan kita kemampuan untuk mengalahkan berbagai pencobaan-pencobaan yang kita alami. Nah, pencobaan juga dalam studi ya, teman-teman. Mungkin pencobaan kita ketika kita mengikuti ujian daring, kemudian kita bolos kuliah karena lama bangun dan lain sebagainya. Mungkin juga kita malas dan mungkin karena kita bosan dan lain sebagainya. Jadi ada banyak persoalan-persoalan yang kita alami sepanjang pandemi COVID ini, teman-teman. Nah, sebenarnya itu adalah pencobaan-cobaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Apakah kita tetap teguh? Apakah kita tetap taat kepada Tuhan? Jadi, mari bersama-sama kita sudah menginjakan kaki di pertengahan tahun ini. Mari buat target yang baru, buat rencana yang baru untuk memulai melangkahkan kaki kembali untuk menuju pertengahan tahun ke depannya, supaya kita lebih baik dari bulan-bulan yang sebelumnya. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini, mari kita sama-sama belajar, sama-sama bangkit supaya kita tidak dikalahkan oleh pencobaan itu. Dan ketika teman-teman jatuh, maka solusinya adalah bangkit lagi. Ingat bahwa ada Tuhan yang menolong kita lewati berbagai pencobaan dan bisa memakai berbagai pencobaan untuk menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita belajar, sebab Tuhan memberikan kita jalan keluar dan Allah bisa memakai saja berbagai pencobaan yang diberikannya untuk menguji iman kita. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Selamat untuk bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati.